Pemirsa, makin dalam kasus ini diungkap, makin gelap, makin kelam dunia penyidikan kasus narkoba, bahkan peredaran kasus narkoba. Ini juga melukai hati masyarakat, kalaulah memang fakta ini benar. Saya tanya kepada Pak Ito, apalagi Pak Ito ada istilah buy one get one, 1 ton lewat, 1 ton ditangkap. Nah ini kan publik jadi semakin tidak percaya ini. Yang 1 gram, 2 gram ditangkapin, dimasukin penjara. Sementara ada sistem 1 ton lewat, 1 ton ditangkap, bagaimana Pak Ito? Ya, saya coba membahas dari teknik ya Mbak ya, teknik untuk pengungkapan satu perkara. Saya melihat saudara Linda ini adalah kalau dikatakan informan yang sangat potensial. Karena dia ini memiliki satu jaringan yang sangat besar di dunia ya. Memang masalah narkotika kan saat ini kita sadari menjadi masalah yang sangat serius di negara kita. Kalau saya lihat apa yang disampaikan oleh Linda tersebut termasuk bagaimana yang dilakukan selama tanda kutip ya kegiatan undercover yang dilakukan oleh saudara TM. Ini saya mengingat untuk mungkin kasus film ya, film Serpico, di mana seorang anggota polisi itu menyaru sampai betul-betul akhirnya yang bersangkutan terpengaruh ya. Dan risikonya memang sangat besar. Kalau dikatakan tadi yang buy one get one itu saya kira itu adalah satu peredaran narkotik atau barang yang sangat besar yang kemudian gagal ya. Gagal dan kemudian pada akhirnya kan diperoleh yang sekian kilo ya. Kemudian kalau saya melihat setelah pelaksanaan operasi itu yang berhasil sukses ya, karena 50 kilo itu kan dalam jumlah yang sangat besar, kemudian terjadi satu perbuatan yang saya tidak tahu secara pasti apa alasannya untuk menyisihkan. Kalau menyisihkan untuk kepentingan alat bukti itu memang seharusnya demikian menurut aturan perundang-undangan. Tapi kalau untuk menyisihkan untuk kepentingan lain, apalagi sampai dijual, menurut saya itu sudah menyalahi aturan. Baik. Dan meskipun juga kemudian ada perintah untuk memusnahkan. Karena yang berhak memerintahkan memusnahkan adalah hakim setelah barang itu masuk ke dalam proses peradilan. Jadi hakim yang memerintahkan untuk memusnahkan. Jadi disinilah letak permasalahan yang perlu diungkap nanti dalam persidangan. Tetapi di sini tadi kalau masalah operasionalnya saya kira sudah berhasil kan mendapatkan hasil yang sebesar 50 kg itu. Mas Reza, semua keterangan dari tersangka lain menyudutkan sosok dari Teddy Minahasa. Tapi keterangan saksi ahli dari Mas Reza di persidangan justru mengatakan bahwa Teddy Minahasa lah SDM terbaik Polri. Ini seperti apa keterangannya? Oh, ini pelintiran lagi nih. Nah, gimana? Jadi di Coba, awal persidangan secara umum bagaimanalah pandangan ahli ini terhadap terdakwa? Sesederhana itu pertanyaan majelis hakim. Lalu saya katakan memahami bahwa terdakwa ini memiliki pangkat yang tinggi dan pernah menduduki jabatan yang strategis, maka saya paling tidak pernah memandang terdakwa ini sebagai salah satu SDM terbaik Polri. Itu. Oke, baik. Tidak ada hubungannya dengan apapun keterangan dari tersangka itu, Mas Reza melihat dari karir ya sebagai institusi di institusi objektif Polri. Kan? Objektif memang. Sekarang saya ke Mas Aristo terakhir. Ini merupakan keterangan saksi ahli untuk Teddy Minahasa sudah selesai. Ke depan adalah tuntutan. Sekira ini pandangan untuk tuntutan nanti gimana? Berat, maksimal atau seperti apa, Mas Aristo? Kalau saya lihat ya observasi ya persidangannya memang pembelaan dari Teddy Minahasa ini lebih banyak berkutat kepada formalitas, tidak substantif kalau saya lihat. Formalitas apa maksudnya? Satu soal dakwaan, ya pasal dakwaan. Apakah bukan mestinya pasal dakwaan 140 yang penyimpanan administratif barang bukti narkotika misalnya itu. Kemudian juga kredibilitas soal chatting WhatsApp misalnya, formalitas alat bukti. Apa bisa ditafsirkan seperti itu, kemudian soal apakah ini perintah atau tidak, ini kan semua formalitas tidak kepada substansi, lebih banyak saya lihat lebih banyak ke sana. Nah tadi kan saya bilang ini beban berat untuk Teddy Minahasa. Nah tuntutannya kalau saya lihat di sini tuntutannya ini bisa maksimum 112, 114 maksimum itu 20 tahun seumur hidup atau mati. Nah, jadi 3 rangkaian itu. Ditambah lagi jangan lupa ada variabel tekanan publik yang kita sering bicarakan. Variabel tekanan publik ini luar biasa loh. Luar biasa besar. Ya? Sudah terbukti. Jadi cenderung bisa menuju ke arah maksimum menurut saya. Mas 20 seumur hidup atau mati. Kita tunggu nanti bagaimana tuntutannya. Mas Aristo terima kasih, Mas Reza terima kasih. Akhirnya sudah jelas ya posisi Mas Reza. Bahkan juga Pak Ito terima kasih. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda. Usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam.